niku bagaimana pengurus itu melihat kemungkaran itu atau kemungkaran yang dilakukan, perundungan yang dilakukan itu ndelek buri biasa yang ngono atau di kamar-kamar tidak terdeteksi bahasanya seperti itu. Terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan, kebiasaan itu hanya sebatas laporan-laporan, misalnya ada kelas sekian bully adik kelasnya, tapi pengurus tidak menegur ke kakak kelas tersebut, seperti itu. Berarti memang tidak melihat. Itu ada, tapi hanya sebatas laporan, tidak melihat. Tidak secara langsung. Akhirnya pengurusnya dibiarin aja gitu. Tapi tidak menegur seperti itu. Seperti itu. Silahkan lanjut dulu, sampean. Karena kan daf'us soil ke kasus yang seperti yang digambarkan tadi. Kan kasus kita itu ada verbal, ada non verbal. Ada yang fil madhi, fil hal, ada mustakbal. Kami jawab semuanya. Untuk yang verbal atau non verbal itu nanti ketika memang fil madhi atau fil hal, maka untuk tarkunya atau menormalisasinya hukumnya boleh. Kalau memang kasus kita itu nanti dimasukkan dalam ranah daf'us sohil. Karena memang ketika ada muslimun posoda musliman, maka untuk daf'us sohil hukumnya sebatas yundabu. Artinya tarku pun boleh. Wa mislun nafsi adalah al-udhu wa torfu. Sehingga ada bentuk pemukulan dari muslim kepada muslim lain, itu nanti fil hal atau nanti mustakbal, untuk daf'unya sebatas sunnah. Untuk nanti ketika memang sudah fil madhi, maka kan kasus kita itu ada senior yang merundung terhadap juniornya. Nah, itu nanti rundungannya termasuk bisa sukhriyah, bisa istihza, bisa dorbu, dan lain-lain. Dan itu nanti meskipun hukumnya tidak boleh semua, maka kan setelahnya ada laporan kepada pengurus. Nah, meskipun pengurus itu nanti kita kategorikan memiliki ranah untuk takzir, namun hukum takzirnya itu sebatas mubah. Artinya apa? Untuk tidak mentakzir pelaku atau mujrim dalam kasus kita itu nanti sebatas hal yang mubah. Berarti apa? Normalisasi adanya perundungan fil madhi, fil hal, fil mustakbal, hukumnya boleh semua. Sudah final tadi, sudah banyak yang bahas takzir tadi. Langge tor, makanya kan ngetan. Ketika nanti ada perilaku yang tidak baik dari santri senior kepada santri juniornya, ini kategorinya sebagai daf'us soil, mustakbal, hal ataupun madi. Awalnya kan seperti itu ya, semua ya. Iya semua. Itu ranahnya adalah daf'us soil. Cuman ketika nanti ini ranahnya mustakbal ataupun fil hal, sing man ro'a dafa soil niku wau sing soil sial lah niki hanya sekedar jawas daf'unya, sehingga ketika nanti pihak pengurus ini kok tidak melakukan daf'u terhadap orang yang melakukan sial, lah ini bukan masalah. Berarti diperbolehkan. Coba ibarati satu-satu. Silahkan. Ibaratnya dalam kitab Tasyrih Jinai yang permasalahannya itu antara nahyun anil mungkar dengan daf'us soil itu beda. Artinya melihat pelaku dan juga maf'ulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Niki al-farqu bainad difa'i asy-syar'i al-am wad difa'i asy-syar'i al-khas. Idza qarana ad-difa' asy-syar'i al-am bid-difa' asy-syar'i bil khas, tabayyana lana annal asas allati yaqumu 'alaiha kullun minhuma wahidah wa anna ahkamahuma wahidatun wa annahuma la yakadani yakhtalifani illa fi ba'di tafasil ila angkol. Niki langsung ke poinnya. Fadaf'us soil la yakunu illa wujida siyalun, illa idza wujida siyalun ay hujumun awi i'tidalun alal insani au malihi au irdihi. Niki daf'us soilnya, sialnya itu seperti apa? Kalau mungkarnya, amma daf'ul mungkari fayakunu kullaman adama siyal awil hujum awil i'tida
Berarti kan sudah beda antara nahyu anil mungkar dengan daf'us sial. Dengan sial itu, kalau sial ini berarti ada pelaku dan korban, tapi kalau nahyu anil mungkar ini memang dari orang itu sendiri melakukan kemaksiatan. Niku yang pertama. Oke. Yang kedua, permasalahan jawaz daf'us soil. Niki wonten dalam kitab Bajuri. Kami bacakan konsep mengenai dafus soil yang dicantumkan dalam tuhfah. Ternyata nanti dafus soil an nafsihi itu nanti kahwa an ghairihi wujuban wa jawazan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab usial wa dhamanil wulad lahu dafu kulli soilin ala nafsin au torfin au bud'in au malin fa in qatalahu fala dhamana wala yajibu ad-daf'u an malin wa yajibu an bud'in wa kada nafsun qasada kafirun au baimatun la muslimun fil adhar wa daf'u an ghairihi ka huwa an nafsihi wa kila yajibu qat'an. Ada kil yang mengatakan kalau memang itu nanti masul alaihnya adalah ghair, maka ada kewajiban, itu nanti berkhilafan. Terus nanti kan ternyata dalam konsep daf'us soil ada mustasnayat yang tadilah muslimun qasadaha muslimun akhor. Maka ketika nanti ada muslimun qasda muslimun akhor, ternyata ibaratnya dalam Bajuri disampaikan wa yustasna min wujubi daf'i ala nafsi malau qasada muslimun maksumun walau majnunan fala yajibu ad-daf'u anha hina idzin bal yundabu. Terus wa mithlun nafsi wa atorfu wa manfaatul udwi pun. Jadi dari yang sampean bacakan tadi semua ada pengecualian, yaitu ketika muslim dengan muslim melakukan kekerasan, contoh itu tidak wajib gitu, cuma sunnah, begitu ya. Oke, ditambah dengan daf'us soil itu berbeda dengan nahi mungkar. Oke, ini coba kita kritisi ya dari Al-Falah Peloso. Pondok pesantren Lirboyo dari tadi belum ngomong. Depannya, temannya ini depan. Pondok pesantren Sidogiri. Dua dulu. Kebun Baru sudah dari tadi. Sudah dari tadi. Santai, abis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Abis ini diangkat. Yang diangkat Peloso ya moderator. Oke, Peloso. Peloso. Ngeten. Tadi ini bukan bullying ya moderator. Tadi itu Peloso bilang kalau normalisasi itu bisa jadi benar gitu ya. Oke. Karena hukum untuk izalah bullying atau izalatut tanammur, kalau dalam bahasanya Darul Ifta Al-Misriyah itu bullying termasuk tanammur. Menurut Peloso itu sunnah ya. Oke, konsepnya ada. Mungkin ngeten mawon, karena kan kata moderator ini disuruh singkat. Oke. Kita coba tanggapi saja ibarat ini ya dari Peloso bahwa dalam mausu'ah fikiyah yang sering diusung sama musawirin dari awal itu, kalau kita baca lengkap ini konsepnya takzir dan takdib. Takzir dan takdib dan bukan daf'us soil. Maksudnya ngeten, memang ada beberapa diksi dari kitab itu daf'us soil seperti halnya takzir, begitu juga sebaliknya karena tarotubnya sama. Tapi kan apa maksud dari takzir dan daf'us soil itu sama? Kan belum tentu. Nah, ibaratnya ngeten, as-sukhriyah wal istihqor wal istihanah ila ankol itu amrun qabihun. Faman nirtakaba syai'an minat tahqir mimma huwa mamnu'un kana qadir takaba muharraman. Berarti bagaimana? Yu'azzaru alaihi syar'an ta'diban lahu. Oke. Satu. Kedua, terkait sunnah, ternyata itu kan ilhaq ya. Yang disampaikan kan daf'us soil ilhaq, tapi spesifikasi kasusnya belum tentu itu bullying. Sedangkan dalam ibarat yang kami temukan, maksud saya coba Lirboyo tanggapi Peloso, tapi yang prinsip gitu. Artinya Peloso tadi ngeten, bahas daf'us soil, lemahnya di mana? Ya itu sampean tanggepin. terkait daf'us soil itu seharusnya hanya dalam rangka sunnah. Hukumnya itu taratubnya harusnya hanya sunnah, sebagaimana yang dibacakan tadi. Tapi kasus kita itu bukan seperti yang dibacakan Peloso. Ya, sudah ada itu. kasus secara eksplisit dari ulama dalam menyikapi sebuah bullying atau di istilah tanamur. Niki kula maos mawon, karena kan kitabnya juga kontemporer, mangke kersane masuk ke dalam tasehan atau enggak ya terserah, yang penting saya sudah bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kitab saking Darul Ifta Al-Misriyah.
Dohiratut tanamur atau bullying, wasukhriyah, di sini wawunya berarti wawu tafsir ya. Amrun marfudun syaklan wa maudu'an. Nah, terus wa qala innahu la yajuzu abadan la syar'an wala muru'atan ayyusakhira insanun min insanin akhar usiba bihadal waba au ghairahu au mata bihi. Dibully sampai mati itu gak boleh. Wa qala balil wajib ayyadu al insanu li akhihi al insan wa ayyatadu mana ma'ahu wa alla yusakhira minhu bi kalimatin au nadratin au fi'lin au qaulin yuaddi al musaba au yuaddi ahlahu. Balil wajib. Satu. Kedua, dilanjutan sebelum khotimatunnya itu wala yakhfa annal istihza'a al mustamirra min syaksin au khilqatihi au ismihi au mujtama'ihi, sebuah kumpulan yang sering bullying itu bisa babin lahu jarhan nafsiyan amikon qad yastamirru ma'ahu tula umrihi fahukmuhu fi hadhil mumarasah wa al hurmah wa hukmu muwajahatiha, menanggapinya wa al wujub. Nah, tanggapi mawon ibarat ini. Sebentar. Kiranya itu sudah lebih terkesan mengekor dengan apa yang saya sampaikan di mausu'ah awal, bahwasanya ini wajib ala sabili takdib wa takzir, bukan kok diarahkan kepada daf'u so'il yang nanti sunnah. Karena kan kalau daf'u so'il ketika so'il itu muslim kan sunnah untuk istislam, iya kan? Nah, kasus kita nggak seperti itu. Kasus kita spesifik bullying yang nantinya itu akan mencederai mental seseorang. Jadi sampean belum menjawab, belum mengitiroti kelemahannya, tapi ngadu konsep, Konsep, gitu ya bahasa. betul. Ngadu konsep. Hukum sunnah yang dicetuskan oleh Peloso nih loh. Langge Paham gak nih moderatornya? Nggih, paham. Nyandak gak? Nggih. Jadi sampean kan ingin mengadu konsep mana yang lebih akrab. Nah, Seperti tanggapi itu. mawon ibarat niku. Nggih. Tadi Di sini saya sudah minta ada untuk sudah ada mencari- ibarat secara ya, eksplisit. Saya tadi minta untuk mencari kelemahan di daf'u so'il apa, tapi belum ada. Cuma sampean sekarang Daf'u so'il itu sunnah untuk istislam. Dan dalam kasus kita ini ada muhafadzatul irdi ini loh. Masa kita harus istislam? Sehingga jauh kalau misalkan nadur kita diarahkan ke daf'u so'il itu. Oke. Ampun. Itu dari Lirboyo. Bisa ini ya, ditangkap ya. Dari Sidogiri. Setelah ini ditanggapi Peloso. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kami itirati saja, tidak perlu memberikan konsep yang lain. Mengenai daf'u so'il tadi kan dihukumi jawas ya, karena sunnah istislam. Alasannya karena qasodaha maksumun mahkunud dam, muslim. Sebenarnya yang perlu kita telisiki adalah memang betul daf'u so'il anil ghair itu sama hukumnya dengan daf'u so'il an nafsihi. Jadi hukumnya bisa jawas kalau qasodaha muslimun mahkunud dam. Dalam permasalahan kita ada dua santri sama-sama muslim, satunya tidak kepada irdunya orang yang lain, maka hukum daf'unya juga boleh. Cuma yang perlu dipahami adalah ibarat yang ada itu, kenapa kok boleh daf'u so'ilnya dan sunnah istislam? Karena ada tujuan linaili syahadah. Karena ibaratnya daf'u so'il anin nafas. Linaili syahadah artinya apa? Kalau andaikan dia terbunuh, maka dia akan mati syahid. Maka sunnah istislam, sunnah pasrah kepada orang Islam, biar dibunuh saja, biar dia mati syahid. Itu konsepnya adalah daf'u so'il yang hubungannya dengan nafas, bukan hubungannya dengan mal, irdu atau yang lainnya. Memang konsep awal daf'u so'il anil mal ataupun anil irdi ataupun yang anit torof dalam mujairiminya itu hukumnya jawas. Tapi perlu diketahui kalau daf'u so'il an malil ghair maka hukumnya beda. Jadi yang sama itu adalah konsep daf'u so'il yang hubungannya dengan nafas. Tapi kalau daf'u so'il yang hubungannya dengan mal atau yang lainnya, kalau malnya diri sendiri jawas, tidak wajib. Tapi kalau malul ghair hukumnya wajib. Diibarati yang Bismillahirrahmanirrahim. Yang fokus yang malul ghair itu Ya. wajib. Wa fi hasyati Bentar. ha'lam. Jadi tadi kan dari Peloso menyamakan Ya. nafas itu ghair itu sama Seakan-akan dengan nafas.
Iya, Nah, makanya itu. nafas dan ghair itu bisa sama hukumnya ketika yang dilecehkan adalah diri sendiri Oke. karena ada tujuan nafas mau dibunuh misalkan begitu ya. Oke. Karena ada tujuan linailis syahadah. Tapi kalau malul ghair, irdul ghair atau yang lainnya tidak ada tujuan nailus syahadah. Oke. Mau mati syahid gimana wong yang dilecehkan itu irdu? Tidak ada jawazul istislam karena itu malul ghair gitu loh atau Oke. irdul ghair. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hasyati ha'lam wa fi syarhi syaikhina naklan anil Ghazali wa aqarruhu annahu yajibud daf'u an malil ghairi haitsu la masyaqqata intaha. Paham ya? Oke. Jadi perlu dipahami yang sama hukumnya itu adalah dalam hubungan nafas karena ada pertimbangan nailus syahadah, mau mati syahid. Itu pertama. Kemudian yang nomor dua, ibarat yang dibacakan dari tasyri' jina'i barusan yang mentafrik antara daf'u so'il dengan nahi mungkar itu hanya segelintir saja perbedaannya. Perbedaannya apa? Kalau daf'u so'il itu ada orang yang so'il, ada yang masul alaih. Tapi kalau mungkar bisa jadi satu orang yang melakukan kemungkaran. Makanya dalam raudhah sebenarnya dalam daf'u so'il itu juga ada nahi mungkar. Kenapa? Karena ada kemungkaran dari orang yang so'il. Orang yang so'il ini melecehkan, ini berarti ada kemungkaran juga dalam raudhahnya seperti itu. Maka dalam raudhah ada khilaf. Daf'u so'il anil ghair itu juga ada pertimbangan nahi mungkarnya. Maka hukumnya bagaimana? Alal khilaf. Apakah wujub atau yang lainnya? Itu di raudhah. Jadi perbedaannya itu hanya segelintir. Sehingga kami tidak setuju kalau dikatakan daf'u so'il itu baik anhal, mustakbal, atau madi juga dikatakan daf'u so'il. Mana daf'u so'ilnya kalau sudah terjadi? Madi. Kalau mustakbal mana? Permasalahannya ini kan kalau daf'u so'il nanti ada pertimbangan ya defa bil akhof fal akhof. Nggih. Kalau bisa dengan mengusir ya mengusir, jangan sampai membunuh, jangan sampai pakai pisau atau yang lainnya. Masa madi kita mau pakai al akhof fal akhof? Sehingga ada kriteria juga kalau iltahamal qital, kalau sudah berkecamuk maka sakotot tertib, tidak harus akhof fal akhof. Ini sangat makul kalau kita pahami, jelas memang ada so'il waktu itu. Oke. Gitu loh. Jadi tidak semuanya sama dalam tidak semuanya ditafrik dalam hal daf'u so'il dengan nahi mungkar karena ada korelasinya juga. Iya. Jadi Sebenarnya kalau mau ikut arahan perumus, saya paham. Arahan perumus itu seperti ini. Jadi dari pengurus itu adalah memberi mandat kepada dari kiai, memberi mandat gampangnya, atau dari nazir memberi mandat kepada pengurus untuk mengurusi santrinya. Maka nazornya pengurus itu sama kal wakil karena mufawwad alaih juga. Sampun. Maka bagaimana? Sebentar, satu menit. Mau tarik. Sebentar, Oke. 1 menit. Jangan sekedar 1 menit. Karena Dijawab tidak ada yang sesuai dari perumus tadi. setelah ini. Iya, 1 menit. Sampun. Ini masuknya adalah khiyanatul wakil. Sudah iya sampun. Atau khiyanatul mufawwad alaih. Iya sampun. Karena tidak mau mengurusi. Iya Begitu. biar yang lain dulu yang Baik. lain dulu. Oke. Terima kasih moderator. Jadi dari tadi itu memang hampir sama ya dalam hal istislamnya itu daf'u so'il. Kalau sampean katakan kasus kita itu daf'u so'il itu tidak masuk karena daf'u so'il yang sampean bacakan dari awal tadi yang sama itu an-nafas gitu. Samanya apa? Yaitu linaili syahadah. Tapi kalau ghair tetap wajib seperti yang dibacakan tadi oleh Sidogiri. Dan juga ditambah sama peloso ya sama sih sebetulnya yang istislam tadi. Kok peloso? Apa tadi Lirboyo ya? Ngapunten. Monggo Lirboyo peloso silahkan tanggepin dulu yang dari Sidogiri tadi yang hampir mirip sama Lirboyo. Kalau nggak bisa nanggepin berarti gugur ya, daf'u so'il juga gugur. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi dari Lirboyo ataupun Sidogiri itu kritisi dari ibarat kami. Dari Lirboyo tadi membawa-bawa masalah irdun, nafsun ataupun mal, bahwa dalam daf'u siyal itu ternyata irdun, mal itu tidak ada. Adanya itu dalam konteks masalah nafsun saja. Yeah, yang dari Lirboyo tadi. dari Padahal Sidogiri. dari Lirboyo tadi itu loh. Oh, iya. Dari Lirboyo. Saya satu-satu Tor. Dari Lirboyo. Padahal dalam daf'u siyal ini tidak memandang itu nafsun, mal ataupun irdun. Semuanya itu ada. Entah itu berupa nafsun, berarti dirinya sendiri untuk menolak dari halak dari orang lain itu yang mau halak terhadap dirinya sendiri,
atau malihi atau irdihi. Kan saya sudah dalam tasyri' di jinainya itu ataupun yang lainnya itu juga ada yang membahas masalah mal, irdi dalam konsep daf'us siyal. Saya bacakan lagi. Untuk masalah konsep dari awal itu adalah sukhriyah, mizah, ataupun syatmu dan lain-lain, saya sepakat bahwa dari awal itu hukumnya haram. Tapi untuk menstatuskan ini kategorinya apa? Nah itu kan saya konsep tandirkan dalam permasalahan sial. Kan ngoten toh? Mas kan masih belum ada itu iktirad dari Lirboyo tadi. Saya bacakan satu ibarat. Fadaf'us siyal, fadaf'us sa'il la yakunu illa idza wujida siyalun ay hujumun awi'tidaun alal insani au malihi au irdihi. Sudah gugur satu. Dari Lirboyo mengatakan bahwa sial ini dalam permasalahan irdu itu tidak ada. Tapi dalam tasyri' jinai itu dijelaskan. Sial itu, daf'us sial bukan hanya dalam permasalahan nafsu. Mal ataupun irdu itu juga masuk dalam konteks daf'us sial. Moderator. Sebentar. Kalau Untuk kemudian sebentar. Ini belum untuk dijawab. menanggapi Moderator. Kalau moderator cermat harusnya moderator Ini yang minta mana kurung ngomongin? dari Tor. Poso. untuk Sebentar. kemudian Apa menanggapi dari pelosok Lirboyo yang yang Oh Lirboyo. Sebentar Lirboyo sebentar. untuk menanggapi Lirboyo yang kemudian mengatakan takdib atau takzir itu nanti hukumnya menjadi wajib. Ternyata menurut kami yang kami pakai ibaratnya adalah hukum takzir asalnya adalah takzir adalah hal yang mubah. Takzir merupakan hal yang mubah. Sehingga apa? Tidak sekenceng apa yang berlaku dalam praktek had. Had itu nanti wajib untuk ditegakkan, namun untuk takzir tarku boleh, fi'lu pun boleh. Kami baca ibaratnya dalam Al-Hawil Kabir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Mawardi wa hadza kama qala takzirul imam limustahiqi takzir mubahun walaisa biwajibin pun. Itu satu yang mengatakan entah nanti takdib takzir adalah hal yang wajib. Ternyata memang mungkin ada perkhilafan. Sudah. Terlalu ini ya. Coba yang Sidogiri tadi loh, saya ingat Nggih, untuk jawaban dari yang Sidogiri itu belum dijawab yang tadi. Mungkin kami bacakan dalam bajurinya. Sebentar, Pertama, moderator. Kalau moderator cerdas ya, tolong mintakan dari Ploso furu untuk tentang dalam bajurinya daf'us soil kami bacakan yang dalam permasalahan untuk itu. permasalahan Ya, daf'us karena soil. kami dari Lirboyo Daf'us soil sudah membacakan an-nafsihi furu kahwa tentang Ada moderator, jangan debat kusir ya, ada moderator. Nggih. Sebentar. Saya minta Ploso untuk menanggapi yang dari Sidogiri dulu. Nggih. Kalau memang Lirboyo minta furuk daripada daf'us soil itu dalam hal irdu, nanti saya mintakan. Tapi untuk sekarang tolong dijawab dulu yang dari Sidogiri. Nggih. Untuk kemudian permasalahan ternyata ibarat yang disampaikan atau Sidogiri mengitirati bahwa ternyata sial itu nanti ketika qasodah muslimun itu nanti khusus pada nafsun saja. Ternyata kan sudah kami bacakan ibarat di awal bahwa wa mislun nafsi adalah at-tarfu wa manfaatul udwi. Kan bermula dari wa istasna min wujubid daf'i ala nafsi malau qasodah muslimun maksumun walau majnunan fala yajibu adafu anha hina idin bal yundabu. Wa mislun nafsi at-tarfu wa manfaatul udwi. At-tarfu wa manfaata udwin. Nggih. Lah itu sampean diminta untuk menjelaskan yang lain selain nafsu. Nafsu at-tarfu wal irdu. At-tarfu tadi masih nafsu kan, seperti itu. Lah Jadi nggih. selain nafsu, yang selain nafsu, malihi dan lain sebagainya, irdihi itu yang belum. yang irdi. Nah, ini juga cover sama yang peloso lah ya. Jadi peloso Yang kok harga peloso, diri, ya Allah. harga diri. Ya yang ini siapa? Lirboyo itu juga minta contoh yang irdun tuh yang mana? Daf'us Bentar. soil. Daf'us soil yang irdun loh. Daf'us soil yang irdun. Silahkan. Ini kalau nggak ada, berarti gugur konsep daf'us soil ya. Nggih. Nggih. Siap. Kita buka konsep baru apa begitu? Niki. Ya Bentar, nanti. Sebentar, saya Bentar. masih ngasih waktu ke peloso. Kalau nggak ada, Satu. gugur daf'us soil guys. 2 3 Sebentar, Tor. 5. Oke, sudah ya. Gini, kan Oke. sebentar, konsep yang dibawa dalam soal kita itu kan mutlak.
mutlak telah saya sampaikan, nanti ada perlu tafsilan verbal, non verbal, madhi, mustakbal dan hal. Kami jawab untuk verbal non verbal itu nanti boleh lewat konsep daf'us soil. Untuk yang fil madhi itu nanti konsep tarkul amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Ternyata telah disampaikan oleh teman kami, konsep daf'us soil itu juga berlaku dalam kasus irdu dan juga nafas. Yang mana nanti untuk kasus perundungan itu nanti kalau memang pelaku perundungan itu nanti adalah orang yang muslim, maka untuk daf'unya adalah sebatas hal yang sunnah. Ngoten. Sudah, Iya. sudah. Niki ono Sampun ya. minta berumus. Sepertinya mentok sudah kalau yang di daf'us soil. Niki terakhir- dalam terakhir manhajut berumus. tolibinnya. Satu kali saja. Dalam manhajut tolibinnya saya Langsung bacakan baca ibarat daf'us yang soil itu nggih. ya, daf'us Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sial wa dhamanul wulad lahu daf'u kulli soilin an nafsin au tarfin au bud'ain nggih au malin lahu daf'u kulli soilin an nafsin au tarfin au bud'ain au malin fa in qatalahu fala dhamana. Terus wala yajibu ad-daf'u an malin, tapi wayajibu an bud'ain wa kadza nafsun qasadaha kafirun au bahimatun la muslimun. Wajibnya tadi ya, wajibnya Walaisa tadi an irtin. itu ketika nanti tidak ada. khusus Terakhir. bagi orang kafir. Beda halnya ketika nanti la muslimun fil adhar wa daf'u an ghairihi kahuwa an nafsihi. Peloso terlalu memaksakan gitu. Lah, kok memaksakan gimana, Tor? Tadi dikatakan diminta ketika mal ataupun irdi itu dalam permasalahan daf'us soil wajib apa tidak? Saya bacakan bahasanya lahu daf'u kulli soilin an nafsin au torfin au bud'in au malin, sehingga fala domana wala yajibu ad-daf'u an malin. Nah, itu kan nggak wajib. Lah iya wala yajibu. Ini Berarti kan terakhir. tidak wajib. Langsung ke perumus. Daf'unya itu Kali. dari awal ketika permasalahannya itu adalah daf'us soil, ini Satu tidak kalimat wajib saja. an malin. Lah, itu nanti an bud'in kada nafsun qasadaha kafirun au bahimatun la muslimun fil adhar Ada, itu wa daf'u an ghairihi. Baru di permasalahan itu Oke. disamakan dengan ketika nanti ada orang lain kok melihat ataupun yang lain kepada orang lain yang melakukan daf'us soil, itu annaka huwa an nafsihi. Ya, sip, bagus. Kan ngotan. Ini terakhir Oke, dong. semuanya Satu sama. saja. Coba ya. Yang terakhir yang dari pelosok ini ditanggepin coba yang prinsip. Setelah itu coba saya setorkan Oke, ke Rumus. langsung ke Apakah Rumus. daf'us soil Oke. mau diteruskan atau Oke, tidak? Ini Gitu. langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Langsung coba. baca Ibaron. Oke, dari Kebun Baru. Kebun Baru, Pertama, Kebun Baru, silakan. tentang masalah daf'us soil. Andaikan mau dibahasakan 3 orang, ada soil. Bentar Mas, ini coba yang tadi itu ya. Iya, di roti. Ini tiroti tentang bahwa daf'us soil mal itu yang Oke. mal tadi. Sebetulnya kalau mau dibahasakan daf'us soil yang dibacakan pelosok itu terlalu umum. Sementara dalam deskripsi ini ternyata itu ada pengurus, kemudian atau kiai atau pengasuh, ada santri. Dan bahasanya itu bukan masalah daf'us soil. Karena daf'us soil itu seharusnya saya, moderator dan teman saya yang setara. Jadi umum konsepnya daf'us soil. Kemudian tentang masalah pengurus kepada santri itu kami punya ibarat ar-ra'iyah amanatun fi yadir ra'i. Kemudian yang dikatakan ar-ra'i di sini, faman wallahu Allahu syu'unal khalqi min malikin wa amirin wa ra'isin wa wazirin wa mudirin wa ma'murin wa fi ma'nahu wa pengurusin yajibu alaihi ayyuhawwitahum binashihi wa yukhallisu lahum fi hukmihi fayakunu lahum kama yakunu li nafsi. Jadi konsepnya itu harus berangkat, ini adalah tindakan pengurus kepada santrinya membiarkan diejek. Bagaimana tidak diperbolehkan? Kenapa? Karena alasannya santri itu adalah amanat kepada pondok pesantren yang harus dijaga. Yuhawwitahum wa yukhallisuhum. Begitu, terima kasih. Tambahan pimpinan. Sebentar. Oke, tambahan Ini- tentang daf'us soil yang daf'ul mal. Yang apa? Ya, yang mal tadi kan sudah dibacakan Oke. sama pelosok. Dia itu kan perlu menanggapi itu. Lah itu ditanggapi coba yang Oke. itu. Lagi-lagi begini, sebagaimana yang disampaikan Sidogiri tadi dan ditambah oleh teman kami barusan, itu memang tidak tafrik yang disampaikan oleh pelosok itu lagi-lagi tidak prinsip banget. Tidak prinsip banget karena memang tafrik yang ada di sana itu minim sebagaimana yang disampaikan Sidogiri tadi. Sehingga pun ini stop pembahasan daf'us soil stop.
karena sebagaimana permintaan moderator tadi membahas dua deskripsi. Kami usung barusan khianah atau tarkul amanah. Langsung ke perumus mawon. Oke. Tarkul amanah dalam hal ini karena memang di sini cakupannya adalah pengasuh, kemudian pengurus dan santri. Sehingga bagaimana kewajibannya pengurus kepada santri adalah ayyuhawitohum wa ayyuhalisah fi hukmihi. Kalau tidak direalisasikan maka tarkul amanah atau dalam tanda kutip khianah seperti itu. Nurul Qadim satu kali. Nurul Qadim. Oke, ini ada usulan baru ya dari Kebun Baru. Soalnya yang dari pelosok tadi Oke, langsung diangkat mawon. Nah, ini saya minta pertimbangan dulu ke Prumus, apa memang kita mau pindah konsep atau meneruskan yang Daf'us Shail gitu kan? Oke. Oke, sebentar dulu, sebentar. Niki ya mau menanyakan. Berkaitan dengan soil, saya kira tidak ada perkembangan pembahasan dengan yang pertama. Karena apa? Daf'us soil itu kalau daf'unya untuk orang lain, satu itu min babit ta'awun wa izalatul mungkar. Sialnya atau i'tidaknya terjadinya ya pada waktu itu. Makanya ada konsep al-akhaf fal-akhaf itu cara daf'unya. Dan ini lil ahad. Pembahasan kita, saya juga pernah jadi pengurus di Tebu Ireng ini. Saya juga alumni Tebu Ireng. Permasalahannya di belakang ada perundungan, kemudian lapor ke pengurus. Selesai ini perundungannya. Lah, tindakan pengurus ini bagaimana tindakan pengurus? Yang ditanyakan adalah ini yang ditanyakan dalam maksud. Dan nggak terjadi pada waktu itu, sudah selesai. Kadang memang ada sifatnya ancaman. Kalau dulu memang kan sering kan itu, ada ancaman. Yang kelompok sana hari ini mau ketemu tawuran. Itulah. Lapor ke pengurus. Belum terjadi. Kalau dimasukkan ke babnya daf'us shail, nahi mungkar, sialnya nggak ada, belum ini sialnya. Masih akan terjadi. Mungkarnya masih akan terjadi. Apanya yang mau didaf'u pada waktu itu? Itulah maksudnya. Nggih, ngapunten. Kemudian ini dari peloso, mohon maaf, bacanya kurang runtut, kurang terus ini bacanya. Bacanya di awal-awal saja. Baca lagi syarat li jawazi daf'is shail seperti apa. Baca itu. Kalau memang ada, punya sampean. Itu masih belum sama panjen, belum disentuh sama musyawirin ini. Cuman tadi sudah diitiroti. Itulah. Mungkin yang itirot sudah membaca tapi tidak dibacakan tadi itu. Nah, yang kita bahas sekarang ya, bagaimana hukumnya pengurus normalisasi perundungan. Ada santri lapor ke pihak keamanan misalnya, ketertiban atau pengurus. Pernah terjadinya bullying atau akan terjadi, bisa jadi sedang terjadi, datang ke kantor. Loh, kalau seperti ini bagaimana tindakannya? Pengurusnya diam saja, membiarkan. Oh, biasa guyonan itu mungkin. Kasus bullyingnya macam-macam juga. Tapi yang paling nampak di dalam pembahasan ini adalah pengurus yang sudah diberi amanah oleh pengasuh dengan tugas-tugasnya, yaitu menertibkan santri, mendidik santri sesuai dengan akhlakul karimahnya,
sesuai dengan peraturan pondok pesantren atau lembaga, kemudian diabaikan oleh pengurusnya. Bagaimana pengurus yang mengabaikan ketentuan-ketentuan itu, yang dawu-dawu itu dari pengasuh atau dari pengelola lembaga, diabaikan? Bagaimana hukumnya? Apa enggak ada unsur khianatnya? Kalau toh misalnya sekarang ternyata tidak ada ketentuan, katanya pengelola lembaga biarin wis dinormalisasi, lah baru kita menginjak ketika memang ada kasus perundungan sedang terjadi, maka bukan tugas pengurus saja, tapi lil ahad, siapa yang tahu pada waktu itu ada yang lapor sedang terjadi, maka ini adalah ta'awun untuk daf'unya. Kalau sudah terjadi, sudah enggak masuk ke babnya itu nanti. Itulah. Itu kan sudah dijelaskan di peraturan lembaga atau pesantren, tugas-tugas pengurus itu seperti apa, itulah. Dan ini masih belum disentuh ibaratnya. Saya kira kalau ditarik ke masalahnya amar ma'ruf sama daf'us so'il, kemuskilannya seperti tadi. Barusan dibaca. Yeah. Barusan Sudah. ada yang baca. Langsung musohe. Amanah. Mungkin ada. Nggih. Kami serahkan datang musohe. Terima kasih waktunya. Kami hanya menguatkan apa yang disampaikan oleh tim perumus tadi. Begini ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Sail, di pondok terjadi perundungan, ogojlokan, sampai kadang-kadang timbul tadi itu bahasa menyakiti. Perundungan sendiri arti sebagaimana yang kita ketahui itu kan tindakan menyakiti atau mana hukum pengurus yang menormalisasi perundungan yang terjadi kepada para santri. Tadi sebutkan secara harfiah perundungan itu maknanya tindakan memperlakukan orang lain dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Bisa dengan secara fisik dipukul, secara verbal dengan dihina, secara psikis dengan cara ditakut-takuti dan macam-macam. Ala kulli hal, kalimat perundungan ini adalah konotasinya perbuatan tercela. Karena berupa tindakan yang menyakitkan kepada orang lain. Sedangkan makna normalisasi perundungan, normalisasi diisnadkan kepada perundungan, itu maknanya menganggap hal biasa. Jika begitu maksudnya, maka pertanyaan ini bermakna bagaimana hukum pengurus yang menganggap biasa terjadinya perbuatan yang tercela tadi yang terjadi kepada para santri. Saya kira dhuhur ya jawabannya. Dengan demikian, dari sisi lain pengurus itu punya tanggung jawab di dalam mendidik akhlak santri. Di sisi lain kemudian pengurus menganggap normal, kan bertentangan. Tugas pengurus adalah mendidik, memberikan pendidikan moral kepada santri sehingga menjadi santri yang berakhlak. Bukankah pondok itu adalah tempat tarbiyah? Tidak hanya taklim tapi at-tarbiyah wa taklim. Jika demikian maka tentu jawabannya pengurus membiarkan atau menganggap hal biasa terjadinya perbuatan yang tidak menyenangkan tadi, perundungan yang terjadi kepada para santri tentu tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan fungsi dan tugas pengurus sebagai
orang yang diberi amanat untuk melakukan tarbiyah pendidikan kepada anak didiknya. Lebih-lebih pengurusnya yang melakukannya tambah nemen. Saya kira begitu. Saya bahas ini sudah 2 kali ini saya bahas ini. Maka tadi saya sudah hafal. Saya 2 kali bahas ini. Jadi saya kira jawabannya kita kembali kepada pertanyaannya. Dalam pertanyaan ini, bagaimana hukum pengurus, tentu hukumnya tidak diperbolehkan karena memang harusnya pengurus memberikan pendidikan.